Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nabela, NPM 19098, kelas A Bisnis Internasional, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Foreign Direct Investment. Penasaran kan? Let's go! Sebelum kita membahas Foreign Direct Investment, kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya perdagangan dengan investasi itu berbeda? Kalau perdagangan, yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dan atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan dengan paksaan. Sedangkan investasi, yaitu sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai. Contoh perdagangan misalnya, seseorang ingin membeli tanah untuk dibangun sebuah rumah dan ditempati sebagai tempat tinggalnya sendiri. Sedangkan investasi, seseorang yang membeli tanah digunakan untuk membangun perumahan, membangun ruko, ataupun juga dapat digunakan untuk bercocok tanam sembari menunggu harga tanah yang terus menaik. Jadi, kalian sudah tahu bukan bahwa sebenarnya perdagangan dengan investasi itu berbeda. Nah, selanjutnya, apa sih Foreign Direct Investment atau FDI? Menurut Krugman dalam survei di tahun 2002, yang dimaksud dengan Foreign Direct Investment (FDI) yaitu arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dimaksud dengan istilah FDI atau PMA, penanam modal asing, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Lalu, bagaimana keadaan FDI di Indonesia? Di Indonesia sendiri, hingga saat ini jumlah investasi asing masih cukup tinggi, yaitu sekitar 63,42% dari total seluruh investasi yang ada. Fakta tersebut menandakan bahwa FDI masih mendominasi investasi di Indonesia. Cara melakukan FDI yang pertama yaitu dengan investasi greenfield, yaitu membeli barang, tanah, ataupun membangun konstruksi pabrik yang dilakukan oleh investor asing. Misalnya, negara Indonesia mau beli tanah dan membangun sebuah pabrik di negara asing, dengan harapan bisa memperluas pasar. Cara yang kedua yaitu merger, merupakan kesepakatan yang menyatukan dua perusahaan yang sudah ada menjadi satu perusahaan baru. Seperti contohnya Bank Syariah BUMN, yaitu penggabungan dari Bank Syariah dengan PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah. Dengan adanya penggabungan, maka aset dari ketiga bank syariah tersebut bisa melesat. Cara yang ketiga yaitu akuisisi. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 Paragraf 8 Tahun 1999, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Salah satu contoh akuisisi yang baru saja terjadi yaitu Blibli.com bersiap mengakuisisi saham PT Supra Boga Lestari Tbk. Lalu contoh akuisisi yang lainnya yaitu akuisisi Bank Bukopin oleh Bank Korea Selatan pada tahun 2020. Selain itu juga akuisisi antara Bank Permata oleh Bangkok Bank pada tahun 2020. Cara yang terakhir yaitu joint venture. Joint venture merupakan usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu.
Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Contohnya yaitu Asus dengan Gigabyte. Persaingan bisnis dalam produksi perangkat keras untuk produk komputer mendorong banyak perusahaan melakukan inovasi dan melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya. Contoh yang kedua yaitu Sharp dan Sony. Mereka melakukan sistem kerjasama dalam memproduksi dan menjual panel dan modul LCD berukuran besar dari pabrik panel LCD Sharp. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari adanya foreign direct investment? Secara garis besar, manfaat dari foreign direct investment yang pertama yaitu menciptakan suatu hubungan yang erat antar negara. FDI merupakan kunci integrasi ekonomi secara internasional, sehingga karenanya adanya modal asing akan menciptakan suatu hubungan yang erat antar sesama negara. Manfaat yang kedua yaitu transfer teknologi. Dengan adanya FDI yang berupa penanaman modal dari luar negeri, maka akan membuat terjadinya sebuah transfer teknologi yang terjadi antar negara yang melakukan kerjasama tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu bisa melakukan promosi ke luar negeri. Dengan begitu, maka pasarnya akan semakin luas, bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan juga memungkinkan merambah pasar internasional. Manfaat yang keempat yaitu sebagai alat pembangunan bagi perekonomian di suatu negara. Perluasan usaha dan perdagangan tersebut bisa melalui aliran modal, keluar masuknya nilai saham serta pendapatan yang berasal dari negara mitra yang telah menanamkan modalnya. Dari semua penjelasan manfaat adanya FDI, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa FDI adalah penanam modal asing yang membawa cukup banyak manfaat, baik bagi negara atau pihak yang menjadi investor, maupun negara yang diberikan menjadi penerima investasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih keuntungan dan kerugian FDI bagi negara asal maupun negara tujuan? Keuntungan FDI bagi negara asal, yang pertama yaitu diversifikasi pasar. Investasi membantu investor mengeksplorasi pasar baru dan memperluas pasar ke luar negeri. Yang kedua yaitu insentif pajak. Pemerintah di negara tuan rumah biasanya memberikan sejumlah insentif seperti pajak dengan tujuan untuk menarik modal asing. Keuntungan yang ketiga yaitu akses yang lebih murah. Di negara-negara berkembang, biaya tenaga kerja dan bahan baku relatif murah. Yang keempat yaitu menguntungkan neraca pembayaran. Perusahaan asing menciptakan permintaan untuk ekspor peralatan modal, barang setengah jadi, produk perlengkap, dan sejenisnya ke dalam negeri. Keuntungan FDI bagi negara asal yang terakhir yaitu efek ketenaga kerjaan yang positif. Hal ini muncul ketika anak perusahaan asing menciptakan permintaan untuk ekspor dalam negeri. Selain menguntungkan bagi negara asal, FDI juga menguntungkan bagi negara tujuan. Keuntungan yang pertama yaitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi asing langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian tuan rumah. Yang kedua yaitu pengembangan modal manusia. Pelatihan yang lebih baik untuk pekerja lokal akan mengarah pada peningkatan sumber daya manusia. Keuntungan yang ketiga yaitu peningkatan lapangan kerja. Investasi menciptakan pekerjaan baru, meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran. Keuntungan yang keempat yaitu akses ke keahlian, keterampilan, dan teknologi. Hal ini membantu sebuah negara untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk primer. Keuntungan FDI bagi negara tujuan yang terakhir yaitu menumbuhkan kapasitas ekspor. MNE menggunakan anak perusahaan asing untuk mengekspor barang dan jasa ke negara lain. Nah, selain dengan adanya FDI itu menguntungkan, ternyata dengan adanya FDI itu juga dapat merugikan
bagi negara asal maupun negara tujuan. Yang pertama yaitu kerugian FDI bagi negara asal, yaitu neraca pembayaran yang menderita. Hal ini disebabkan karena tingginya arus keluar modal awal yang diperlukan untuk membiayai FDI. Yang kedua yaitu berkurangnya lapangan kerja di negara asal. Jika negara asal menderita pengangguran, kekhawatiran tentang ekspor pekerjaan mungkin muncul. Kerugian yang ketiga yaitu current account BOP akan terkena dampak. Hal ini apabila tujuan FDI adalah untuk mencarikan home country lokasi produksi yang rendah biayanya. Yang keempat yaitu akses ke keahlian, keterampilan, dan teknologi. Hal ini membantu sebuah negara untuk diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk primer. Kerugian FDI bagi negara asal yang terakhir yaitu capital account akan terkena dampak dari capital outflow untuk membiayai FDI. Selain dapat merugikan negara asal, dengan adanya FDI juga dapat merugikan negara tujuan. Kerugian FDI bagi negara tujuan yang pertama yaitu ketimpangan. Elit yang kuat mungkin akan mendapat manfaat besar investasi asing itu tidak mengalir secara adil kepada masyarakat banyak. Yang kedua yaitu perampasan tanah dan praktik eksploitasi. Investor mungkin mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya secara berlebihan. Mereka mungkin membayar tenaga kerja lebih rendah. Yang ketiga yaitu efek penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Perusahaan asing mungkin membawa manajer dan spesialis mereka sendiri daripada memperkerjakan pekerja lokal. Yang keempat yaitu penutupan bisnis lokal. Maksudnya perusahaan besar asing dapat mengakibatkan bisnis lokal bangkrut karena daya saing yang lebih terbatas. Yang kelima yaitu repatriasi keuntungan. Perusahaan asing mungkin tidak akan menginvestasikan kembali keuntungan di negara tuan rumah, tetapi mengirimkannya ke negara asal. Yang keenam, perspektif lingkungan. MNE atau Multinational Enterprise kurang memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kerugian FDI bagi negara tujuan yang terakhir yaitu konsumerisme global. Hal ini berusaha mengidentifikasikan dampak sosial dan budaya yang muncul atas ekspansi global MNI. Yang selanjutnya yaitu FDI mempunyai dua istilah. Yang pertama yaitu inward FDI dan yang kedua yaitu outward FDI. Untuk inward FDI itu terjadi investasi masuk dari negara luar. Hal ini maka akan mengakibatkan inflow atau arus kas masuk. Sedangkan outward FDI yaitu adanya perusahaan dalam negeri melakukan FDI ke negara lain. Hal ini maka akan terjadi outflow atau arus kas keluar. Lalu jenis FDI sendiri ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Jenis FDI horizontal itu berguna untuk memperluas pangsa pasar. Perusahaan berharap bisa dekat dengan pelanggan, seperti perusahaan di bidang kuliner, contohnya McDonald's, KFC, Starbucks, dan lain-lain. Sedangkan jenis FDI vertikal yaitu mendirikan pabrik di negara lain yang bertujuan untuk mencari negara yang berbiaya rendah. Entah itu biaya tenaga kerja, biaya sumber daya, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi FDI? Faktor yang mempengaruhi FDI ada 3. Yang pertama yaitu pasokan, yang kedua permintaan, dan yang ketiga yaitu politik. Dari faktor yang pertama, pasokan, yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu biaya produksi, yaitu dengan mendirikan pabrik di negara yang berbiaya rendah. Yang kedua yaitu logistik. Perusahaan memilih memproduksi di negara asing dibandingkan ekspor. Yang ketiga yaitu sumber daya. Keterbatasan sumber daya di negara asal dapat menjadi faktor yang mempengaruhi FDI. Dan yang keempat yaitu akses teknologi.
Perusahaan ingin memiliki akses terhadap teknologi dari negara tujuannya. Faktor yang mempengaruhi FDI yang kedua yaitu permintaan. Terdapat akses pelanggan. Hal ini bahwa perusahaan harus berada di negara asing, karena apabila diekspor, maka itu akan sulit. Contohnya pada perusahaan kuliner, yaitu KFC, Starbucks, McD, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu keunggulan pemasaran. Perusahaan akan merasa mendapat keunggulan pemasaran jika perusahaan itu lebih tahu selera masyarakatnya di negara asing tersebut. Yang ketiga yaitu eksploitasi keunggulan kompetitif. Perusahaan yang sudah memiliki brand yang kuat dan masuk ke negara asing, maka produknya bisa diterima dengan baik di negara asing tersebut. Yang terakhir yaitu mobilitas pelanggan. Perusahaan ingin lebih dekat dengan pelanggan, dan pelanggan mempunyai akses yang mudah ke perusahaan tersebut. Faktor yang ketiga yaitu politik, terdiri dari menghindari trade barrier. Di sini perusahaan sangat menghindari trade barrier yang terlalu tinggi, karena nanti akan dapat merugikan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada insentif pembangunan ekonomi. Hal ini dapat memberikan tunjangan insentif bagi investor. Seperti contohnya mendapat potongan pajak sebesar 30% dengan catatan investasinya di bawah 500 miliar. Berikut adalah contoh kasus dari FDI di Indonesia. Pada gambar tersebut terdapat perkembangan realisasi investasi pada tahun 2015 sampai 2020 per triwulannya. Data ini diambil dari BKPM atau Badan Koordinasi Penanam Modal. Secara kumulatif, pencapaian realisasi investasi pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai Desember berhasil mencapai 826,3 triliun atau 101,1% dari target awal yaitu sebesar 817,2 triliun. Sepanjang tahun 2020, realisasi investasi PMDN mencapai 413,5 triliun atau 50,1% dan sedangkan untuk penanam modal asing sebesar 412,8 triliun atau 49,9%. Bisa dilihat pada gambar tersebut di triwulan 4 tahun 2020 bahwa penanaman modal asing atau PMA berkontribusi sebesar 111,1 triliun dan sedangkan penanam modal dalam negeri atau PMDN berkontribusi sebesar 103,6 triliun. Walaupun kondisi perekonomian nasional sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, target investasi pada tahun 2020 sebesar 817,2 triliun dapat tercapai. Di sini terbukti bahwa ada kenaikan sekitar 9 triliun dari pencapaian realisasi investasi tahun 2020 yaitu sebesar 826,3 triliun. Kita lihat pada data ini bahwa PMDN berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan PMA. Di era pandemi COVID-19, peran PMDN sangat luar biasa sebagai benteng pertahanan realisasi investasi. Sekian penjelasan dari saya atas materi Foreign Direct Investment. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.